Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, kita akan selami sejenak tentang bahasa dewa di bumi Sanskerta. Apakah dewa ini adalah Buddha, malaikat, Anunnaki atau alien? Namo Amitabha. Mungkin ada yang pernah mendengar mantra ini. Selain itu juga ada mantra Sanskerta 6 suku kata. Ong, Ma, Ni, Be, Mei, Hong. Jika dibaca menjadi Om, Mani, Padme, Hum. Konon ini adalah mantra yang mengandung energi alam semesta dan harus sering dilafalkan. Mantra-mantra ini sebenarnya berasal dari salah satu bahasa tertua manusia, Sanskerta. Sebagai informasi tambahan, istilah Amitabha dapat diterjemahkan sebagai cahaya tidak terbatas. Oleh karena itu, Namo Amitwofo atau Amitabha sering diartikan sebagai Buddha dengan cahaya yang tidak terbatas. Ini merupakan bentuk salam yang digunakan dalam agama Buddha untuk meneguhkan keyakinan. Sampai saat ini, bahasa Sanskerta menjadi salah satu bahasa resmi yang digunakan di negara India karena berhubungan erat dengan agama Hindu dan Buddha. Di daerah India sendiri, bahasa Sanskerta banyak digunakan dalam beberapa acara dalam agama Hindu atau beberapa perayaan besar kenegaraan lainnya. Namun, hanya ada lebih dari 14.000 orang di India yang berbicara bahasa Sanskerta sejak kecil. Menurut sensus India 2001, India memiliki 122 bahasa utama dan 1.599 bahasa lainnya. Namun, terdapat jumlah yang berbeda dari berbagai sumber lainnya, utamanya karena perbedaan definisi dalam istilah bahasa dan dialek. Sensus 2001 menyatakan bahwa 30 bahasa digunakan oleh lebih dari 1 juta penduduk asli dan 122 bahasa dipakai oleh lebih dari 10.000 orang. Jika dijumlahkan ragam dialeknya yang bermacam-macam, jumlahnya ada lebih dari 19.000, sehingga besar kemungkinan orang India dan India sendiri tidak bisa saling memahami bahasanya. Yang paling unik di antara ribuan bahasa ini adalah bahasa Sanskerta. Sanskerta disebut sebagai bahasa dewa, bukan bahasa yang digunakan manusia. Dalam buku catatan Tang Agung mengenai Siu atau perjalanan ke kawasan barat, Xuan Chang mencatat secara rinci teksnya yang dibuat oleh Brahma dalam 47 huruf. Artinya bahasa Sanskerta diciptakan oleh Brahma, dewanya masyarakat Hindu di India. Biku Buddha Xuanzang 602 hingga 664 Masehi mengatakan bahwa ada 47 huruf, bukan 47 kata. Sanskerta memiliki 47 bunyi bahasa. Pada awalnya, Sanskerta tidak memiliki tulisan, hanya mengandalkan bunyi untuk mengungkapkan maknanya. Ini sangat mirip dengan sejumlah keyakinan agama di dunia. Dalam kitab Kejadian tercatat, Tuhan berfirman, "Jadilah terang," maka terang itu jadi, dan penciptaan lainnya hanya dengan ucapannya. Kata-kata atau ucapannya ini mengandung energi dan dapat menciptakan apapun sesuai kehendaknya. Mantra-mantra ini mengandung energi, sehingga orang-orang yang telah menggunakan bahasa Sanskerta selama ribuan tahun sangat yakin bahwa bahasa Sanskerta tidak dapat ditulis, hanya dapat diucapkan. Hanya dengan memulihkan suara-suara misterius itulah makna sebenarnya dari bahasa Sanskerta dapat diungkapkan. Artinya, Sanskerta adalah satu-satunya bahasa di dunia yang pengucapan dan intonasinya tidak berubah selama lebih dari 5.000 tahun sejak awal mula hingga saat ini. Sungguh menakjubkan.
Jenis tulisan Sanskerta yang kita lihat sekarang adalah aksara Dewanagari, aksara yang dipakai untuk menuliskan bahasa Sanskerta yang tumbuh pada abad ke-7 hingga 9 Masehi dan masih digunakan hingga saat ini. Di dalam Alkitab juga tercatat bahwa Tuhan adalah cahaya. Cahaya dan terang adalah dua konsep penting dalam ayat Alkitab yang memiliki makna simbolis dan spiritual. Mereka mewakili kehadiran Tuhan, kebenaran, petunjuk hidup, dan panggilan untuk menjadi saksi bagi dunia. Cahaya dan terang merupakan gambaran yang sering digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan Tuhan dan kehadirannya dalam kehidupan umat manusia. Menurut fisika kuantum, cahaya adalah partikel juga gelombang. Ketika partikel bergetar, akan menghasilkan suara dan akan terjadi gelombang elektromagnetik ketika gelombang cahaya bergetar. Para ilmuwan menduga bahwa DNA pertama di alam semesta, baik itu manusia atau entitas luar angkasa, kemungkinan besar adalah hasil dari gelombang ini. Di salah satu dari 4 universitas tertua di Oxford, yaitu Oxbridge, gabungan kata dari Oxford dan Cambridge, dan Universitas Glasgow. Moto universitas mereka adalah "The Lord is my light". Mereka membuat sebuah percobaan dan menemukan bahwa DNA makhluk hidup di bumi secara otomatis akan mengeluarkan suara, memungkinkan DNA melakukan semacam instruksi. Frekuensi suara ini adalah terahertz, 1 miliar kali kecepatan sinyal suara yang kita dengar saat ini. Ada lebih dari 30 juta kitab suci dan berbagai dokumen yang tercatat dalam bahasa Sanskerta, mencatat asal-usul alam semesta, kehidupan, sains, kedokteran, politik, dan sebagainya, juga mencatat alam semesta paralel. Namun berhubung terbatasnya waktu, topik ini tidak dapat kami paparkan secara detail di sini. Salah satu kitab suci paling klasik, Mahabharata, memiliki total 1,8 juta kata dalam satu set buku. Jika bahasa Sanskerta harus diturunkan secara lisan untuk mencerminkan makna sebenarnya, maka mungkinkah biksu di India menghafal sekumpulan perpustakaan kuno hanya dengan menggunakan otaknya, tanpa membuat kesalahan dalam pengucapan atau urutan kata? Jawabannya adalah tidak ada yang mustahil di alam semesta. Kitab suci yang dicatat dalam bahasa Sanskerta secara kolektif disebut Veda dalam bahasa Sanskerta, atau Weda jika diterjemahkan, yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Weda ini tidak ditulis, tetapi sruti, yang secara harfiah berarti yang didengar. Lalu, siapa yang mengajarkan ilmu yang mencatat rahasia alam semesta? Tercatat dalam Weda bahwa orang-orang ini disebut Apaurusea. Umat Hindu menganggap Weda sebagai Apaurusea, yang berarti bukan manusia dan impersonal tanpa penulis. Sederhananya, ilmu pengetahuan yang mendalam ini diucapkan oleh entitas dewa. Manusia harus mampu mengingat setiap kata, tidak boleh berubah satu suku kata pun, dan menghafal semuanya. Ini benar-benar bukan main sulitnya. Namun para imam Hindu telah mewariskan suatu sistem dari zaman kuno, menyalin kembali secara lengkap semua suara dewa. Cara ini juga dapat diverifikasi bersama untuk memastikan bahwa kata-kata yang diucapkan dan intonasinya tepat. Contoh misalnya, ada 9 angka dalam kitab suci. Kita urutkan seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian para biksu dibagi 10 kelompok. Kelompok biksu pertama membaca dari 1 hingga 9. Kemudian kelompok biksu kedua
menggunakan metode yang disebut jata untuk membaca. Urutannya dari 122, 112, 233, 223. Ini secara bolak-balik untuk verifikasi. Kemudian, kelompok biksu ketiga membaca dengan menggunakan metode yang disebut mala. Urutannya adalah 12, 21, 12, 23, 32, 23 yang lebih rumit. Kemudian selanjutnya adalah urutan pengucapan setiap karakter berbeda-beda, dan ada juga cara melompat dari tengah ke akhir seperti 1, 2, 5, 6, 1, 2, 8, 9. Dengan demikian total ada 10 kelompok biksu. 2 kelompok biksu manapun bisa saling memverifikasi apakah yang mereka hafal itu benar atau tidak dengan lainnya. Selain itu, untuk mengingatkan efek memori, para imam India juga menemukan cara mudra, yaitu bentuk simbol tangan. Setiap mudra memiliki arti yang berbeda-beda. Ketika biksu membaca, kepala dan tangan harus berada pada sudut tertentu sambil mengayun dan melakukan mudra. Dengan demikian, dapat mencapai efek pembacaan menyeluruh 360 derajat. Belakangan, mudra ini diwarisi oleh agama Buddha dan menjadi mudra meditasi Vajra Mudra. Selain itu, bahasa Sanskerta mungkin adalah aksen yang diucapkan oleh orang-orang yang membangun piramida besar Giza pada zaman kuno. Dewa matahari Mesir kuno disebut Ra. Ada juga kata dalam bahasa Sanskerta yang juga diucapkan Ra, yang artinya cahaya. Namo Amitabha merupakan penghormatan terhadap cahaya yang tak terbatas. Di samping itu, Weda India juga mencatat bahwa bahasa Sanskerta bukanlah bahasa lokal India kuno, melainkan dibawa oleh sekelompok orang misterius bernama Arya. Arya merupakan kata Sanskerta yang bermakna terhormat, bangsawan, atau bijaksana. Bukankah agama Hindu memiliki sistem kasta? Bangsa Arya merupakan tingkatan tertinggi dari Brahmana dan Ksatria, pendeta dan bangsawan. Salah satu dari 4 kitab suci agama Hindu, Rigveda. Rigveda memuat mantra-mantra dalam bentuk puji-pujian. Mantra ini digunakan untuk mengundang dewa agar hadir dalam upacara kurban. Rigveda mencatat bahwa pada zaman dahulu ada sekelompok orang yang disebut bangsawan Arya yang masuk dari barat laut India. Coba lihat peta ini. Bagian barat laut India ada di sini, dekat dengan Persia kuno atau Iran. Kebetulan India juga memiliki kitab suci Persia kuno yang disebut Avesta. Avesta juga diturunkan secara lisan di masa lalu. Salah satu bagiannya mencatat sekelompok orang pilihan dewa yang disebut bangsa Arya. Arya adalah sebutan yang diberikan kepada orang Indo-Iran. Istilah ini digunakan oleh bangsa Indo-Arya pada periode Weda di India sebagai nama etnisnya sendiri dan kemudian merujuk pada status sosial dan wilayah geografis yang diberi nama Aryavarta, tempat kebudayaan bangsa Indo-Arya berada. Orang Arya atau Aryan adalah sebutan yang awalnya berarti beradab, mulia, atau bebas tanpa mengacu pada etnis apapun. Ini pertama kali diterapkan sebagai istilah identifikasi diri oleh sekelompok orang yang bermigrasi dari Asia Tengah yang kemudian dikenal sebagai orang Indo-Iran. Indo-Iran menetap di daratan tinggi Iran. Selanjutnya mereka melakukan perjalanan ke selatan dan tinggal di bagian utara India. Di India, Aryan mengacu pada orang India Iran. Di film Bollywood India, aktor pria tampan dan wanita cantik yang kita saksikan itu
memiliki wajah yang relatif putih. Mereka adalah keturunan Aryan. Selain itu juga, ada rahasia mengejutkan yang tercatat di Avesta, yaitu ini. Sosok dewa yang berdiri dengan sayap matahari. Bukankah ini simbol Anunnaki? Dewa ini bernama Farafar. Sebelumnya kita sudah banyak melihat pahatan batu tentang Anunnaki, yang di dalamnya terdapat seseorang yang seolah-olah sedang duduk di dalam pesawat luar angkasa. Sebenarnya sosok ini adalah dewa matahari Mesir. Coba perhatikan batu ben-ben di museum Mesir ini. Tempat terukir gambar matahari bersayap, ular di kedua sisinya, dan mata dewa matahari. Coba perhatikan lagi ukiran candi Mesir ini. Terdapat ukiran matahari bersayap di sekelilingnya. Jadi kemungkinan besar berasal dari agama Hindu, Buddha, Anunnaki, Alkitab Mesir kuno. Semua agama ini menceritakan sebuah kisah Tuhan muncul dari cahaya. Sungguh menakjubkan. Di Mahabharata juga mencatat perang yang disebut Kuruksetra. Perang di Kuruksetra yang merupakan bagian penting dari wiracarita Mahabharata dilatar belakangi perebutan kekuasaan antara 5 putra Pandu, Pandawa, dengan 100 putra Dhritarashtra, Kurawa. Dataran Kuruksetra yang menjadi lokasi pertempuran ini masih bisa dikunjungi dan disaksikan sampai sekarang. Kuruksetra terletak di negara bagian Haryana, India. Pertempuran tersebut tidak diketahui dengan pasti kapan terjadinya, sehingga kadang-kadang disebut terjadi pada era mitologi. Beberapa peninggalan puing-puing di Kuruksetra, seperti misalnya benteng, diduga sebagai bukti arkeologinya. Menurut kitab Bhagavad Gita, perang di Kuruksetra terjadi 3000 tahun sebelum tahun Masehi, 5000 tahun yang lalu, dan hal tersebut menjadi referensi yang terkenal. Meskipun pertempuran tersebut merupakan pertikaian antara dua keluarga dalam satu dinasti, tapi juga melibatkan berbagai kerajaan di daratan India pada masa lampau. Pertempuran tersebut terjadi selama 18 hari, dan jutaan tentara dari kedua belah pihak gugur. Perang tersebut mengakibatkan banyaknya wanita yang menjadi janda dan banyak anak-anak yang menjadi anak yatim. Perang ini juga mengakibatkan krisis di daratan India dan merupakan gerbang menuju zaman Kali Yuga, zaman kehancuran menurut kepercayaan Hindu. Adapun Big Bang yang digambarkan dalam Weda, tertulis, pada saat itu, tidak ada ketiadaan maupun keberadaan. Bukan ruang, apalagi langit. Pada awalnya adalah gelap, ditutupi oleh kegelapan, tanpa tanda-tanda yang jelas. Itu semua adalah air. Segala sesuatu yang terbentuk itu diselimuti oleh kehampaan. Dewan, yang terlahir dari panas, para dewa muncul seiring penciptaan alam semesta. Apakah memang kehendak dewa yang menciptakannya, ataukah dia diam saja? Hanya yang mengawasinya di surga tertinggi yang tahu. Hanya dia yang tahu, dan mungkin dia juga tidak tahu. Sangat filosofis, bukan? Dewan di sini mungkin adalah Tuhan di semesta. Ia mengatur segala hal di alam semesta. Ia juga merupakan pencipta dari semua kehidupan. Sosok Dewan ini hidup jauh sebelum penciptaan itu ada. Dewan alam semesta berasal dari titik panas di kehampaan. Singularitas Big Bang, kemudian para dewa baru diciptakan. Tetapi mengapa semua ini diciptakan? Rigveda bertanya sendiri, ada dewa tertinggi di surga yang mengawasi. Tapi mengapa apakah dunia ini diciptakan? Mungkin hanya pengawas surgawi tertinggi yang tahu, mungkin dia juga tidak tahu. Artinya tidak ada di antara kita yang tahu cerita yang lebih jauh tentang Big Bang. Weda juga mencatat bahwa ada sebuah gunung bernama Gunung Meru yang berpusat pada sumbu rotasi bumi.
Gunung ini kemungkinan besar adalah sebuah galaksi yang sangat besar. Gunung Meru terbagi menjadi 14 alam semesta dari atas ke bawah. Gunung Meru adalah gunung suci dalam kosmologi Hindu dan kosmologi Buddha serta kosmologi Jain, dan dianggap sebagai pusat alam semesta, baik secara fisik maupun metafisik spiritual. Gunung ini merupakan tempat bersemayam para dewa, terutama Dewa Brahma dan dewata lainnya. Agama Hindu mengenal loka-loka atau alam-alam. Menurut pandangan agama Hindu, terdapat 14 loka atau alam, yakni 7 lapisan loka ke atas dan 7 lapisan loka ke bawah. 14 loka ini dikelilingi oleh berbagai jenis air. Di antara 14 loka ini, tingkat paling atas disebut Satya Loka atau Brahma Loka, merupakan kediaman penguasa satu alam semesta, yakni Dewa Brahma. Jana Loka adalah kediaman Sapta Resi, yaitu 7 orang bijak atau resi yang diagung-agungkan dalam pustaka Weda dan susastra Hindu lainnya. Swah Loka atau Swarga Loka atau surga adalah kediaman para dewa yang dipimpin oleh Dewa Indra, dan loka lainnya yang kiranya tidak perlu lagi kami sebutkan satu persatu di sini. Tidak ada tatanan waktu dan ruang yang abadi di alam semesta. Masa lalu, sekarang dan masa depan, semuanya relatif antar pengamat. Hubungan antara pengamat dan yang diamati mempunyai ruang dan waktu yang tidak terbatas. Waktu dan ruang yang tidak terbatas menghubungkan alam semesta yang tidak terbatas. Banyak sekali Weda yang hilang saat ini, seperti Rigveda ini, karena peperangan di masa lampau dan karena tidak ada seorang pun yang mau menghafalnya setiap hari. Jadi sekarang hanya tersisa 1/10 saja. Mungkin kalau digali lagi dengan cermat, memang ada rahasia alam semesta kuno. Sebenarnya masih ada cerita tentang pesawat ruang angkasa dalam kitab Weda dan perang nuklir yang belum diceritakan secara lengkap di sini. Lagi pula, ada puluhan juta karakter, jutaan kata yang perlu digali secara perlahan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.